Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Pasha Ungu. Kando Kito. Siap, Ketua. Gimana? Dia panggil semua orang ketua. Loh, kita kan pemimpin bagi keluarga, rumah tangga, kawan, gitu, Pak. Karena Laki-laki dilahirkan sebagai pemimpin. Iya, Pak. Jadi semuanya ketua. Ketua ini kan kata lain dari pemimpin aja. Bukan karena udah lama di Bukan. organisasi. Bukan. Tapi kenapa namanya Pasha sih? Kenapa namanya Pasha? Jadi Pasha ini kalau mau diceritain detail agak panjang. Cuma gue coba persingkat aja. Panjang juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke. Sampai tahun 2000 nama gue Sigit. Saya ingin ganteng, ingin tapi, singkat. Bukan Sierra India Golf India Tango. Jadi Sigit, saya terlahir dengan nama Sigit Purnomo, Ya. terus sampai kuliah juga Sigit. Kenapa Pasha? Singkatnya itu sebenarnya karena waktu gua gabung di Ungu, memang gue bilang sama Maki tuh, Mak, gua nggak mau dong kalau ngeband itu hanya ngeband doang, gue bilang gitu. pengennya? Satu, gua anak rantau. Kedua, gue juga sebenarnya don't know what to do, gue nggak tahu mau ngapain. Mohon maaf, kuliah gue juga berantakan kasarnya pada saat itu kan. Jadi kalaupun ada satu harapan yang gue bangun, harapan gue cuma di sini nih, gue bilang. Di musik? Di musik. Sebelumnya gue udah ngeband. Sebelum Ungu, gue punya band namanya Nuansa juga gitu loh. Itu band kampus, teman-teman kampus. Justru gue sama Onci dulu. Sama Onci? Sama Onci sebelum Ungu. Di Nuansa itu sempat sama Onci juga. Onci masih sekolah. Nah, terus ada godaan waktu itu, lu mau nggak gabung sama Ungu? Tapi melalui proses yang inilah, artinya cukup formal lah, melalui apa namanya audisi. Ada audisinya Ada juga? audisi waktu itu Ungu. Nah, terus gue sempet nggak percaya diri lah, karena lo lagi duduk. bukan. Gue sih percaya duduk ya. Iya. Cuman waktu itu gue nggak percaya diri gitu loh. Nah, akhirnya apa ya? Waktu Maki bilang lu mau nggak jadi vokalis Ungu? Kenapa? Gue tanya alasannya. Ya tadi gue denger lu bisa nyanyi, gitu doang loh. Lah, Dia denger di mana? kan mereka lagi di studio, lagi latihan audisi. Gue tuh ngantar temen. Untuk Ngantar temen karena temen gue tuh audisi? bukan gitaris Ungu. Ungu yang dulu sebelum Enda sama Onci. Oh. Dulu kan ceritain gue nomaden nih Pak. Hidup gue kan berpindah-pindah lah. Nah, Numpang lah artinya. numpang istilahnya Iya. gitu. Gue numpang di temen gue yang notabene dia gitarisnya Gitaris Ungu. Ungu, oke. Nah, gue nganterin dia latihan sebenarnya. Dan gue tahu itu akan ada audisi, gitu loh ceritanya. Gue akan tahu ada audisi. Terus ya udah gue bilang, ya udah boleh deh tes aja. Dia tes. Jadi gue betul-betul melalui proses yang resmi lah istilahnya gitu loh. Tesnya lagu Ungu? Lagu Ungu. Udah ada tuh lagunya Ungu? Udah ada yang Kumala yang itu audisinya lagu itu. Bagaikan terbang ke itu. Lagu itu udah lama. Nah, dan malam itu juga gue keterima. Malam itu gue keterima jadi vokalis Ungu dan gue belum ngomong ke band gue yang sebelumnya yang Nuansa ini. Nuansa. Belum ngomong. Gue jalanin dulu nih sama Ungu. Jadi gue latihan di Nuansa, latihan juga di Ungu, latihan ini lagi gitu aja sambil gue berpikir yang mana nih yang ada ujungnya nih. Gitu loh. Yang kira-kira bisa membuka tabir gelap ini yang mana nih gitu loh. Ya itu tadi sambil gue ngomong sama Maki, Mak, gue mau kata Mak, ya Maki kan cara ngomongnya dia anak Amerika, maksudnya lama di Amerika kan dia ngomongnya ceplas-ceplos dan tapi menurut gue oke gitu loh. Dia meyakinkan gue, loh kata siapa kita ngeband doang? Kita ngeband yang tujuannya ya sama-sama kita pengen gitu loh. Ya kita pengen produktif, kita pengen punya album dan seterusnya. Intinya ujungnya kita pengen jadi band yang inilah, yang diketahui oleh yang dikenal sama banyak orang gitu. Ya udah sampai akhirnya di satu titik gue ngerasa Ungu yang punya kesempatan lebih besar dibanding Nuansa. Ya dengan segala hormat akhirnya gue bilang ke teman-teman Nuansa, sorry ya, kayaknya gue punya band baru nih. Tapi setelah gue jalan lama tuh, kalau nggak salah sempat mendua berarti. Sempat mendua. Adalah setahun gue gitu loh. Wah, ya udah. Tapi Ungunya juga belum rekaman, Bro. Ungu belum rekaman. Tapi justru kalau dibilang kesempatan sebenarnya Nuansa itu lebih cepat. lebih mudah jalannya kalau menurut gue. Kenapa? Karena banyak linknya sebenarnya. Tapi justru di tempat yang gue merasa banyak linknya malah kok banyak mampetnya. Mampet di sini, mampet di sini. Gue sempat ya waktu itu Nuansa juga sempat dibantu sama Faris CRM loh. Wih, harusnya Iya. bagus banget ya. Kasarnya gitu loh, maksudnya band-band itu kan senior-senior kita dulu. Makanya gue pikir, wah ini dibantu sama ini mestinya ini bisa dong. Tapi ternyata memang waktu itu mampet lah. Terus juga banyak persoalan-persoalan internal yang kemudian gue lihat, wah ini kayaknya agak susah nih. Dan
kebetulan Ungu waktu itu memberikan itulah sedikit cahaya terang lah menurut gua gitu. Wah, ini ada kesempatan. Ya udah. Iya. Nah, kembali ke Pasianya, persoalan nama Pasya. Dulu drummer Ungu itu namanya Pasya. Dah. Ada nama drummer Ungu namanya Pasya. Mungkin kalau ingat ada dulu sempat di stasiun TV itu di Facebookers tuh sempat ada yang lucu-lucuan yang lata-lata itu namanya Pasya. Nah, dia itu. Itu band Itu drummer Ungu itu. sebelum Roman. Kompleks ini masalahnya. Pak Roman tuh dulu Ungu keluar masuk gitu. Sampai nanti ada Pasya dalam satu momen tuh ada Pasya. Gua nggak tahu dia berapa bulan di Ungu atau berapa tahun. Intinya sebenarnya kalau ditanya drummer Ungu tuh sebenarnya Roman dulu pertama. Terus keluar sempet Tio Dewa, sempet vokalisnya juga sempet Aryo, sampai akhirnya ke Roman lagi, sempet Richard waktu itu. Nah kalau dulu Roman itu yang pada akhirnya dia mutus untuk di Ungu tuh gantiin Richard. Akhirnya Richard yang diganti. Dari Roman ke siapa ke Richard, Roman lagi. Roman lagi. Gitu loh. Nah itu. Nah, jadi kalau ditanya siapa yang lama di Ungu, sebenarnya Roman. Tapi kalau dihitung siapa yang jadi member benar-benar member duluan, gua duluan baru Roman. Roman terakhir masuk gitu sebelum Onci. Nah drummer itu namanya Pasya. Pasya keluar. Dulu ada manajernya Gigi. Bang Rio namanya. Dia nanya, kan kebetulan kita dibantu sama manajemen Gigi lah dulu. Maksudnya personal manager itu udah Ungu karena gitaris gue itu adiknya Ronald, drummernya Gigi. Nah, singkat cerita udah ntar kita bantu Ungu deh. Tapi vokalis lu jangan nama Sigit dong. Karena Sigit udah ada bass jam. Nah, si gitaris gue ini bilang, muka lu tuh kayak si Pasya katanya. Si Pasya tuh udah Pasya keluar. Drummer. Iya. Gua juga belum, jujur aja waktu itu belum kenal Pasya itu yang mana nggak kenal. Terus gimana? Lu keberatan nggak kalau kita panggil lu Pasya, kita ganti nama lu Pasya? Gue sih waktu itu apalah arti sebuah nama, gue nggak peduli lu mau ganti nama gue apa kayak pada saat itu kan gue pikir ya udah yang penting ini bisa rilis, bisa punya album, bisa jalan, itu gue kayak aja gitu waktu itu. Ya udah. Akhirnya sedikit sesederhana itu. Ya udah, Pasya ya udah. Habis itu mereka mulai manggil gue Pasya. Nah, hari ini kalau dihitung usia gua lebih lama gua dengan nama Pasya dibanding nama Sigit. Kalau gua hitung nama Sigit gua itu berarti gua pakai sampai tahun 99. Which is itu berarti umur gua 20 tahun. Gua pakai nama Sigit itu sampai usia 20 tahun. Sekarang gua 42. Berarti nama Pasya itu sudah 22 tahun gua pakai. Sekarang 42. 42. Cuma beda setahun sama yang 41 dong. Enggak lah, di bawah setahun 43. Oh, gua kira yang di atas 41. Lah yang 42-nya yang di bawah 43 ya? Di bawah 43, bukan di atas 41. Bukan di atas 41, iya. Baru ketemu nih wawancandanya nih baru ketemu. Silakan Pak Ketua, izin. Iya. Katanya boleh ngerokok. Boleh dong, boleh ya? Baru mau pengen ngerokok ini. Iya. Nggak nagih aja, bener nggak gitu loh. Iya. Tapi cita-cita dari kecil tuh emang musisi? Atau cita-cita wali kota? Pengen tahu tuh pengen tahu banget nih. Anjay. Jadi gini Pak Ketua. Ya. Orang tua gue tuh bisa disebut pedagang. Orang tua, ini saya antar dulu nih. Iya. Orang tua saya ini pedagang. Masa kecil gue itu dipenuhi dengan kegiatan orang tua gue berdagang. Termasuk diantaranya nyokap gue tuh punya toko di bandara. Airport, kantin lah istilahnya gitu loh. Gue termasuk yang jaga. Jadi usia gue SD tuh gue udah jaga toko istilahnya. Bantu nyokap jaga toko. SD. Gue sering lihat tuh. Dulu kan di kampung tuh di Palu ya. Kan pesawat 1-2 yang masuk gitu. Pesawat tuh. Belum sebanyak sekarang ya. gitu. Nah dulu tuh ngeliat pilot itu kan kayaknya keren ya. Gagah gitu loh. Iya. Dengan seragamnya, topi turun dari itu. Gimana kita ngeliat kayak keren ya. Sempat terbersit pengen jadi pilot waktu itu. Pengen jadi pilot. Cuman belum sampai ke persoalan ngetes, nggak sampai ke situ. Cuma kepengen aja pengen jadi pilot. Kayaknya ganteng, keren, pinter, bisa bawa pesawat. Kayaknya sesuatu yang wow lah. Oke, singkat cerita, makin besar SMP, SMA, mulai kayaknya jadi akabri. Lucu kali ya. Tentara ya. Mulai lihat polisi, tentara gitu. Dulu kan gabung kan, polisi juga masih akabri. Abri masih ya. Nah, keren gitu. Ya udah. Itu juga lepas lagi. Lepas lagi, mulai ngeband tuh SMA. Mulai ngeband. Mulai dapat passionnya kan. Kayaknya gue seneng deh ngeband ini. Tapi nggak pernah kepikiran bakal ke Jakarta bikin album dan lain sebagainya. Dulu kan kita ngelihat Mas Anang aja dulu,
Gitu loh. Kita kan yang ngundang Anang dulu waktu sekolah. Oh. Pada masanya itu. Nah, singkat cerita, ke Jakarta. Dulu gue ke Jakarta, Cing, itu karena gue pengen ke Jakarta aja. Nggak tahu mau ngapain? Belum tahu? Alasan gue harus punya alasan dong kenapa lu mau ke Jakarta. Kuliah dong. Kuliah. Intinya gue gimana caranya, gue mau merantau lah. Sementara waktu itu gue tahu kondisi orang tua gue juga biasa-biasa saja. Maksudnya gue ngebayangin kalau gue bersaudara 10. Banyak yang harus dibiayain. Tapi gue gimana caranya, pokoknya yang penting gue ke Jakarta dulu deh. Dengan restu orang tua. Gue nggak mikir di sana persoalan bisa makan, bisa sekolah, apa itu urusan kedua. Alhamdulillah, dengan segala macam cara gue bujuk, bokap gue sih bilang lu jangan. Tapi nyokap gue bilang ya udah lu ke Jakarta. Pada akhirnya bokap gue setuju. Dengan 75.000 dan handuk kecil, gue naik kapal 4 hari, tibalah gue di Tanjung Priuk. Sampai di Priuk, karena gue lulusan bahasa di sekolah SMA kan. A4 berarti? Salah, A1 Pak. Di 94 itu dibentuk yang baru sesuai kurikulum itu, bahasa itu jadi A1. Oh, di gue bukan IPA, apa nama? Bahasa IPA IPS. Kan tadinya kan biologi, sosial, fisika kayak gitu-gitu kan. Bahasa, Nah, itu balik lagi ke situ. Karena waktu itu kan katanya akan ada apa namanya tuh? Oh, pasar global, ngerti nggak? Iya, Masyarakat ekonomi ASEAN. Kita kan iya. ini bahasa diperlukan nih ceritanya pada di 2020 nih. Katanya begitu kan, di abad itu nanti akan dibutuhkan tenaga-tenaga handal lah dalam bidang bahasa. Karena pasar bebas. Gue masuklah masuk bahasa, akhirnya gue lanjut di Akademi Bahasa Asing. Akademi Bahasa Asing bukan karena gue jurusan bahasa juga. Itu menurut gue kampus yang mungkin bisa dibayar sama bonyok gue gitu loh. Termasuk yang terjangkau lah harganya. Murah sih enggak, tapi terjangkau lah dibanding kampus-kampus lain pada waktu itu ya. Aba Cikini? Aba Cikini, Aba Abi. Iya. Nah, gue kuliah di situ 2 tahun sampai 4 semester. Setahun lagi tuh, mestinya gue lulus tuh, diploma. Ya itu karena ngeband, karena kuliah nggak gue band, jadi ya udah. Tahu nggak orang tua? Gue kasih tahu Bahwa ngeband? bahwa gue berhenti kuliah. Kalau ngeband sih orang tua udah tahu bahwa gue alasan berhenti kuliah karena ngeband, lo kasih tahu? Atau cuma alasan doang sebenarnya emang nggak? Satu itu, kedua memang situasi juga. Situasinya bahwa waktu itu kuliah gue juga nggak bisa dibayar, ketua. Waktu itu kuliah gue tuh, kalau gue nggak keliru sih 2 juta per tahun. Nggak bisa bayar? 16.000 per semester, berarti 1 tahun 1,2 plus bla 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 2 juta lah kurang lebih kebutuhan gue waktu itu. Cuma waktu itu memang kan kondisi orang tua juga lagi goyang lah istilahnya tahun itu kan. Tahun itu. Jadi gue juga nggak mau maksain satu. Tapi gue nggak nyebut bahwa karena itu juga. Tidak karena itu juga, karena gue juga udah mulai seneng ngeband, banyak di studio, nginep di studio. Gue udah kayaknya nggak bisa deh kayaknya gue kuliah, gue mesti ngerjain tugas. Ya kan, tahu sendiri kehadiran di kampus dan lain sebagainya. Kayaknya nggak bisa deh gue bilang. Akhirnya gue telepon nyokap. Nyokap masih wartel. Ada kipas angin. Kecil ya? Iya, kecil. Dan gue sebel tuh angkanya cepet banget kan? Iya. 347, 451, iya kan? 523. Wah, interlokal. Iya. Bokap gue bilang gini, sederhana banget bokap gue tuh. Ya, yang kuliah kamu. Yang merasa bahwa kuliah itu berfungsi apa tidak dalam hidup kamu itu kamu. Kalau kamu ngerasa itu juga udah nggak punya manfaat dan lain sebagainya, daripada buang-buang duit, daripada lu juga nggak jelas, ya udah, kamu ngapain? Saya bilang sampai hari ini sih masih ngeband, Pap. Saya bilang gitu. Ya udah, yang penting ya hidupmu, dia bilang. Kau udah tahu, kau udah kuliah, kau udah besar lah, bahasanya bokap tuh begitu. Kau udah besar, ya udah kau pilih aja. Memang orang tua gue juga sesantai itu sih, Pak. Ya terlepas dengan situasi tadi ya. Kan orang tua pasti akan melakukan segalanya untuk anaknya. Mau jual tanah, mau jual rumah untuk bayar. Jadi itu tidak bisa gue jadikan alasan juga untuk gue berhenti kuliah. Tapi ya sudah, akhirnya gue bilang gue mau berhenti kuliah karena gue mau ngeband dan lain sebagainya. Ke bokap nyokapnya ya udah, begitu doang sih. Barengan sama perjalanan Ungu itu tuh, paralel tuh sama. Iya, paralel. Gitu loh, paralel dengan itu. Gue sambil kan gue masuk kuliah 97, Pak. 99 gue keluar. Dari kampus itu. Sayang sih. Ungu keluar tahun. Dan sekarang ternyata yang punya Ababi itu temen gua. Iya loh. Kemarin gua telepon, Pak, gini gimana? Wah, masa sih dia sampai nggak percaya? Emang kamu pernah kuliah di kampus saya? Maksudnya dia bukan rektor, bukan dia yang punya. Gitu loh. Jadi kalau mau selesai masih bisa. Gue tanya, ada nggak? Gue bilang dokumen gue di situ sebenarnya. Ntar dicari katanya.
kalau memang memungkinkan gue selesai lagi setahun lagi. Gitu. Setahun lagi ya? Iya, 2 semester lagi gitu. Karena penting kan kalau mau jadi pejabat. Satu itu alhamdulillah. Untungnya gue udah sarjana, Pak. Oh ya udah tempat lain ya. Udah di tempat lain. Tempat lain. Kuliah di mana tuh Pak? Kapan pas kuliahnya? Di Palu, pas apa namanya? Pas menjabat. Wakil wali kota. Ada program sekolah, kita ambil sekolah itu. Nelfon bokap juga tuh dia. Kayak gue nggak pasti jadi wakil wali kota nih Pak. Gue pengen sekolah aja. Beda situasi. Iya. Beda situasi. Hidup kamu. Iya. Kebalik, justru bokap gue udah di Jakarta. Gitu loh. Pas lagi di Palu. Pas lagi sekolah di Palu gitu. Bolak-balik. Iya, bolak-balik. Ungu keluar album? Ungu kalau kita bicara diskografi dari tahun 2000. 2000. Kompilasi. Oh. Lagunya? Melayang itu? Bunga enggak. Bunga dan Hasrat. Cuma 2 lagu, ada 5 band dalam satu album. Oh, lagi musim-musimnya kayak gitu. Lagi musim-musim kompilasi waktu kompilasi itu. Band ya. Kompilasi band. Nah, Ungu di situ dapat 2 lagu dan kebetulan yang jadi band utamanya bukan Ungu di kompilasi itu. Kan kompilasi itu ada video klipnya juga tuh. Tapi bandnya bukan Ungu. Ya udahlah gitu kan. Kita terima aja udah. Terus album? Album 2002. Yaitu yang Melayang Bagaikan itu. Nah, itu menarik juga tuh karena setelah banyak banget ditolak sama label waktu itu, akhirnya ada satu label yang namanya Hema Suara. Itu apanya Naga Suara? Itu tuh. Yang repot tuh kalau ditanya Ira Suara, takutnya itu bapak ibu gitu. Naga Suara kawin sama Hema Suara, anaknya Ira Suara. Gitu. Tapi yang punya Hema Suara sekarang yang punya Trinity juga. Oke. Jadi, apa namanya? Dia label yang ya bisa kita sebut produksinya itu lebih banyak ke band-band metal sih. Band metal. Tiba-tiba dia ngambil album band pop kayak kita gitu terus menurut gue something sih, sesuatu sih. Nggak tahu dia terpaksa, nggak tahu dorongan apa atau karena dia percaya, gue nggak tahu. Tapi dia bukan label band pop. Dia label band metal. Tempatnya almarhum tuh Suckerhead, Krishna segala macam tuh termasuk Tengkorak lah segala macam tuh almarhum juga. Di situ dulu. Tiba-tiba Hema Suara ngambil band pop Ungu, gitu loh. Alhamdulillah. Terus kita bukan dibandling, siapa namanya? Lagu kita dijadiin theme song di sinetron ABG waktu itu di RCTI. Tahun 2002 itu, ya udah pelan-pelan alhamdulillah Ungu tuh mulai ada yang tahu lah. Belum disebut booming sih, tapi di kampung-kampung udah mulai tahu karena sinetron itu. Soundtrack kita bilang kan. Soundtrack bla bla bla. Nah, udah berjalannya waktu, kita dikontrak 2+1, 2 album plus 1 option. Itu apa tuh maksudnya? Option? Option itu artinya, kalau gue dari sisi label ya, kalau 2 album lu ini menarik, laku lah istilahnya gitu lah, ya pilihan pertama adalah gue untuk ngelanjutin album ketiga lu. Gitu lah. Tapi kalau misalnya kurang, artinya optionnya sebenarnya di label. Bisa 2+1, bisa gue mau lanjutin, bisa enggak. Kalau gue bilang enggak ya udah, berarti enggak ada +1. Gitu. Alhamdulillah waktu itu berlanjut. Masuk yang ke 2 itu yang Demi Waktu. Ya, album kedua belum. Album kedua tuh masih, gue lupa judulnya. Judul album gue lupa. Laguku yang pertama. Tempat Terindah. Tempat Terindah. Tapi booming itu yang Demi Waktu ya. 2006. 2006 itu. Rilisnya 2005 Desember, tapi ya boomingnya di 2006. Di situ hidup berubah, Pak. Termasuk hidupnya si Enda juga. Waduh, kacau itu. Apa maksudnya? Berubah kacau malah ya. Maksudnya hidup berubah tuh gini loh Pak Ketua. Kita ngerasain loh benar-benar yang di bawah itu kita ngerasain loh Pak Ketua. Sebelum 2006. Sebelum 2006. Iya. Yang gue maksud berubah tuh lebih ke situ sih sebenarnya, bahwa ternyata Tuhan sayang sama kita gitu loh. Di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, di dalam keriuhan kita mencari titik terang tadi itu. Itu kan 2+1 Pak. Itu kan album ketiga tuh Demi Waktu itu. Yang gue bilang tadi alhamdulillah mau dilanjut itu. Ternyata Tuhan menjawab doa kita justru di akhir perjuangan. Gue tuh sempat mikir loh. Aduh, ini kalau album ketiga yang +1 tadi ini, si Demi Waktu itu, nggak naik juga. Gue nggak tahu mau ngapain Pak Ketua. Gue mau ngapain nih? Kuliah nggak beres. Duit nggak punya. Jangan salah loh, 2 album tuh duit nggak punya.
Padahal udah jadi soundtrack. Sudah jadi soundtrack ya, maksudnya Orang udah ya, tahu. manggung-manggung. Ya dibayar 2 juta juga udah alhamdulillah, 3 juta. Masih susah itu sampai 2005 itu. Sampai 2006 itu meledak, wah mata kebuka langsung, wih. Maksud gua bukan berarti kemudian kita jadi lupa diri ya. Maksudnya Kayaknya sih lupa diri deh kalau lupa menurut diri ya? Enda. Bukan lupa duduk ya. Lupa duduk apa lupa diri nih? Gitu loh. Iya, Nah, iya, iya. maksudnya kita sampai takut loh ketemu Doraemon itu kan. Maksudnya takut kembali ke mesin waktu itu loh. Bayanginnya kalau kembali lagi ke awal-awal lagi. perjuangan tuh. Walaupun sebenarnya secara rentan waktu itu termasuk tidak lama perjuangan Iya. kita itu. Cuma 5 tahun lah nunggu kurang lebih. Tapi kan 5 tahun ngejalanin. Ngejalanin Buat lumayan. orang yang ngelihat dari jauh, 5 tahun masih berasa. Tapi yang ngejalanin berasa benar. Berasa. Gitu. Masuk ke 2006, masuk demi waktu, Alhamdulillah. berubah semua. Berubah semua. Ekonomi juga berubah. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Artinya bisa dibilang bisa pegang duit lah, bisa punya Iya. pegang duit, bisa beli rokok gitu loh Iya. Pak. Kalau dulu kan nungguin dikasih rokok gitu loh. Bisa beli rokok, bisa beli makan, bisa belilah, bisa bayar lah. Ya udah alhamdulillah sampai hari ini. Gitu loh. God bless. Bukan Apa Edane kabar? ya, bukan Edane loh. Iya. God bless. Sarani. Iya. Sampai gue tuh lagu Demi Waktu itu sering gue parodiin untuk membuktikan bahwa satu kata kalau diganti di sebuah lirik lagu itu mengganti semua Meaning. nyawa dari Oke. lagu itu. Yang gue contohin tuh kalau manggung waktu demi waktu, gue akan ganti selipkan satu kata biji di dalam lagu Demi Waktu. Misalnya, Aku yang tak pernah bisa lupakan bijimu. oh, iya. Ini lebih ke apa? Persoalan hortikultura atau apa nih? Ini bukan karena biji-bijian. Iya, biji-bijian ini kan. Biji-bijian, iya. Bukan karena kantor dirjen hortikultura di sini, bukan ya? Iya. Ada kayak, andai saja waktu itu ku tak jumpa bijimu. Tuh. Gitu ya? Iya. Berarti bisa diganti kata-kata lain juga dong? Bisa, tergantung lo mau kemana. Iya. Bijimu dan bijinya Bijinya kini kini ada di bijiku. Iya. Aduh, Iya, iya. gue nggak mau nyambungin lah, sensitif. Gue masih punya takut soalnya. Tapi itu Takut nyaman. Tapi begitu masuk ke Ungu, lagu tuh siapa paling banyak yang buat? Kalau ini ungu mana nih? Ini Ungu awal. Ungu, lo masuk di Ungu deh. Oh iya, ungu berarti masih formasi lama. Oh, Nah, lagu dari? Dari gitaris itu semua, gitaris ungu yang pertama. Oke. Lagu dia semua. Oh, Ya, monopoli nggak tahu juga sih, enggak sih kayaknya. Memang Iya. kita dulu belum percaya duduk untuk mau itu kan, Ya. untuk apa namanya? bikin Untuk lagu. mau bikin lagu, belum percaya duduk gitu. Iya, karena masih berani. Iya kan? Lo percaya duduk ya. ketua. Iya. Album Demi Waktu siapa yang ciptain? Lagu demi waktu Mas Enda. Enda ya. Iya, dia. Lo manggil dia Mas. Semua gue panggil Mas. Karena belum masuk kategori ketua kan. Nggak usah diedit. Iya. Tapi sama Enda lo juga awal-awal itu lo katanya sering berduaan sama Enda. Bisa dibilang Enda tuh kembaran gue sih. To soul one body ya, gue sama Enda sih. Gue tidak bermaksud berarti gue tidak dekat sama Roman, Maki, dan Onci gitu. iya. Gue pernah tinggal di rumahnya Maki. Ah, Cukup lama, 2 tahun kalau gue nggak salah. ah. Semua saudara gue, semua dekat. Cuman maksudnya karena kita satu, apa ya, satu basis daerah kali ya, kan Sulawesi kan. Dia utara, Oh, Sulut dia. Sulut. Manado dia. Iya, Sulut. Iya. Sulut ya Manado itu ya. Kita Sultan. Nah, kalau gue bisa bilang Enda tuh malaikat gue sih bro. Kata dia lo yang malaikat dia. Masa sih? Iya. Kata dia malah. Berarti dua-duanya bohong nih. Dua-duanya lebay kali ya? Iya. Gak waktu dia. Ya, gimana? Kenapa? Enda itu bukan orang hebat, bukan orang kaya pada masa itu. Pada masa-masa gua anggap dia adalah penolong gua juga. Enda itu royal. Enda itu baik.
banget menurut gua. Dia nggak perhitungan, dia sayang sama temen, sayang sama kawan, berkawan benar-benar berkawan. Walaupun memang Endra itu juga banyak drama hidup dia kan cukup panjang itu. Nah, sederhananya adalah Enda itu pada masa itu ya betul-betul menjadi penolong kita juga sih, terutama untuk urusan makan. Terutama untuk urusan makan. Even makan loh. Dia buka warung. Nggak juga. Intinya dia punya duit lah. Gua nggak tahu duitnya dari mana. Maksud gua pada masa itu. Nanti lu tanya Enda lagi deh. Lu undang lagi deh ke sini kenapa gitu. Kok dia bisa punya duit? Artinya dia bisa lah bantu dalam kondisi sulit dia, dalam kondisi susah dia masih bisa ngasih makan teman. Oke. Hari ini kita bilang ngasih makan tuh hal yang biasa. Pada masa itu sulit, Pak. Pada masa itu untuk makan pun sulit. Dan dia ada di situ untuk itu gitu loh. Kita tuh lo berdua atau seluruh Ungu? Berdua. Okay. Karena gue lebih banyak sama dia juga. Tapi dia juga sama Roman juga, gitu loh. Karena Maki kan juga, Maki pada masanya kan memang dia kan orang bisnis ya. Dia udah settle pada masa itu, dia udah settle, dan Maki juga malaikat kita juga, penolong kita dalam konteks yang lain juga gitu loh maksudnya. Dalam sehari-hari lah lo sama Enda. Sehari-hari. Karena tinggal berdua juga. Satu kosan atau satu apa? Enggak. Gue beda tempat. Gue kan numpang sana sini. Kan Enda punya gaya yang beda. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi dia sendiri, gue sendiri. Tapi lebih banyak gue ke tempat dia. Gitu loh. Kadang-kadang suka bercanda. Masak apa? Padahal maksudnya lu ada makanan nggak di situ loh. Kayak gitu-gitu. Kadang-kadang nggak nanya. Dulu kan nggak ada telepon, Pak. Handphone kan sesuatu yang wow. Siapa yang punya handphone dulu berarti dia minimal dia punya lah. Ukurannya waktu itu kan. Gitu. Nah, Enda sering kasih makan lah paling enggak. Ya, bantu makan waktu itu gitu kan, bantu kita. Iya. Tapi buat kata Enda sih lo malaikat juga. Itu juga ceritanya beda lagi, Pak. Kita saling menolong lah intinya sebenarnya gitu loh, Pak. Iya kan? Siapa yang lagi benderanya lagi naik? Iya, gitu aja. Karena kalau gue dengar dari Enda itu menganggap Ungu ini ya bukan sekedar band. Ungu ini ya hidup, rumah. Emang benar kayak bener. Semua sedrama itu sih sebenarnya. Kalau itu pun dianggap sebuah drama, itu sedrama itu. Sampai kayak gitu. Ungu tuh malah gue bilang Ungu tuh sebenarnya bukan band. Ungu tuh tongkrongan, persahabatan, simbol ya. Ungu itu adalah simbol sih sebenarnya. Sampai kru-krunya pun dari dulu. Boleh dicek. Si Dede dari dulu. Aji. Dede itu termasuk yang agak baru. Oh, Dede malah baru? Malah termasuk yang agak baru. Karena Dede itu masuk di 2004, which is album kedua. 2004 baru, udah 17 tahun. Iya. Yang lama itu yang dari awal tuh bisa dikatakan kayak Andre, kru bassnya Maki misalnya gitu. Walaupun sebelum Andre ada juga. Kalau kita ukur yang hari ini, Andre termasuk yang lama juga. Kru saya Freeman itu sampai sekarang nggak ganti-ganti. Dari krunya Arman dia pindah ke saya, ya hitungannya 2004 juga, 17 tahun. Kenapa 2004? Karena 2004 itu kita baru bisa bayar kru. Gitu, pas Pak. lagi SBY. Band kita kan dari 2000. Jadi SBY pada saat SBY presiden. Ungu mulai menanya. Karena 2004 itu alhamdulillah, terlepas tadi yang gue bilang masih susah, tapi sudah ada kita sebut semacam manajemen yang mau pegang kita. Which is dia bertanggung jawab untuk sediain kru kita gitu. Sebenarnya si manajemen itu yang sediain kru, cuma kita yang milih krunya. Gitu. Baru bisa bayar kru di situlah di 2004. Yang bayar juga bukan kita tapi manajemen gitu. Iya. Tapi itu jadi saudara semua. Tumbuh jadi saudara. Markas kita kan dulu di tempatnya kawan kita namanya Yudit, itu sempat jadi road manager kita dulu, itu di Menteng atas. Di situlah juga. Ungu tuh hidup dengan kebaikan orang, Pak. Ungu tuh tumbuh dengan kebaikan-kebaikan orang. Satu, contoh gue bilang, base camp kita yang tadi gue cerita di Menteng atas, sebelumnya ada base camp. Tapi contoh-contoh aja tadi gue bilang, itu rumahnya teman si road manager kita yang dulu si Yudit. Ya artinya kita juga bisa dibilang juga nggak kontrak-kontrak juga sih di situ. Ya kalaupun kita bayar listrik itu wajar-wajar aja dong segala macam. Tapi bayangin kalau kita mesti ngontrak atau mesti apa, kan banyak biaya gitu. Iya. Sekarang yang di Gang Arab apa? Base camp Ungu juga. Yang di Pasar Minggu maksudnya. Iya, Pasar Minggu. Base camp cuman kan dulu sama sekarang beda, Pak. Bedanya? Bedanya satu kesibukan. Kalau kita bicara konotasi base camp itu kan tempat kita ngumpul bareng-bareng. Dulu iya. Kalau sekarang kan
gue juga bisa dihitung gue kesana ke Gang Arab itu. Karena gue udah punya aktivitas yang lain lagi. Sejak gue memutuskan untuk berpolitik ini kan gue udah mulai banyak aktivitas yang lain. Terus gue juga banyak usaha yang lain gitu, yang harus gue kerjain juga. Kalau dulu kan betul-betul ungu. Sampai 2014 itu betul-betul ungu aja udah. Apa-apa tuh ungu. Jadi bisa dibilang Basecamp itu udah kayak rumah kedua. Selalu ke situ lah. Selalu ke situ. Semua ke situ. Lalu ke berpolitik, kenapa tiba-tiba bisa? Emang ada ketertarikan? Ada darah politik, ada darah organisasi? Hampir semua mandat partai yang masuk ke Sulawesi Tengah khususnya. Partai-partai baru ya. Ini setelah... Kok Sulawesi Tengah? Kan bokap gue di Sulawesi Tengah, di Palu kan. Provinsi Tenggara bukan? Oh, Tenggara Kendari. Kendari. Oh, Kendari ya. Sultra. Sulawesi Tengah Palu ya. Palu. Sulsel itu Makassar. Makassar ya. Kalau Kaltim, Kalimantan Timur ya jauh dong dari Sulawesi kok jadi. Iya, enggak takutnya ini lagi belajar akronim atau apa gitu loh, singkatan-singkatan gitu kan. Gitu. Iya. Nah, bokap itu kan sebenarnya memang dia pegiat partai. Golkar. Iya, semua pasti partai ibu kan zaman dulu. Kan dulu cuma 3 partai, Golkar, PDI dan P3. Kebetulan bokap di Golkar. Karena kan ada garisnya juga kan. Bokap dulu tuh kan di Kadin. Kadin itu kan big bossnya pada masanya kan Abu Rizal Bakri. Kita tahu juga Abu Rizal Bakri di Kuning gitu ya. Semuanya kayak gitu jatuhnya ada efeknya lah. Nah, terus begitu mulai di era Gus Dur, mulai semua diperbolehkan untuk membuat partai pada saat itu kan, sampai partai kalau saya nggak salah sampai 46 kalau saya nggak salah. Sehingga banyaklah mandat-mandat partai baru itu diberikan kepada tokoh-tokoh yang ada termasuk di daerah kita di Sultan. Nah, bokap itu bukan hampir sering sih, bisa dikatakan dia selalu yang mendapatkan mandat itu, kecuali dia nggak mau. Kecuali dia bilang jangan saya deh yang itu aja, jangan saya deh yang itu aja. Gitu. Itu yang saya tahu, yang saya lihat ya waktu itu. Nah, gue bukan orang baru di dunia politik sebenarnya, karena keluarga gue berkecimpung di situ. Bahkan adik gue lebih dulu jadi anggota DPR provinsi sebelum gue jadi wali kota gitu. Memang suka organisasi? Kita semua orang organisasi. Secara tidak langsung ya. Termasuk dari organisasi sentra intra organisasi sekolah intra OSIS gitu kan. SMA juga lo ikut OSIS? Ya iya dong. Walaupun bukan ketua OSIS. Iya. Tapi sudah organisasi kan. Dia semua kegiatan dulu kan. Karena hiburan kita dulu kan itu, Pak. Dulu kan organisasi itu bukan hanya untuk belajar berorganisasi, tapi berkawan. Gitu kan, membangun gagasan gitu loh, membangun ide. Tapi kan kayaknya bertolak belakang sama seniman. Seniman tuh kayaknya ya, seniman itu menobrak aturan. Orang organisasi yang terkukung aturan. Kalau bisa ada di 2 tempat yang berbeda kalau menurut gue ya. Seniman kan juga tidak lepas dari politik, Pak. Wah, dulu nggak bisa manggung kalau nggak Golkar. Bukan gue yang ngomong ya. Iya kan, Rhoma Irama dulu nggak boleh. Tidak lepas kan, tidak lepas daripada persoalan itu gitu. Jadi sebenarnya kalau gue pribadi sih, kalau ditanya kenapa berpolitik, tidak bisa dibilang kepeleset, tidak bisa dibilang kecelakaan, tidak bisa juga dibilang karena setengah-setengah atau kemudian karena dipaksa, nggak juga. Atau memang waktunya waktu itu. Gue ngerasa sepertinya itu waktunya. Kan gue memutuskan untuk berpolitik praktis ini kan bukan tanpa pertimbangan. Semuanya pasti dipikirkan gitu. Nah waktu itu, karena kan kebetulan Ungu ini kan menjadi apa kita sebut semacam juru kampanye lah. Ya kan starting 2004. Starting di saat Pak SBY itu mulai mencalonkan. Jadi sebenarnya bukan kita milih Pak SBY milih kita untuk menjadi jurkam lah. Maksudnya band yang bisa menghibur warga, masyarakat pada situ sekaligus memberikan pesan-pesan politiknya Pak SBY pada saat itu kan. Nah, kebetulan Ungu mungkin dianggap mampu waktu itu. Gitu loh. Secara tidak langsung kita jadi ikut berorasi sebenarnya, orasi politik gitu loh. Gue sebagai vokalis, gue sebagai vokalis pada saat itu tidak hanya nyanyi saja, tapi bagaimana kemudian product knowledge yang kita sebut dengan visi dan misinya Pak SBY kita sampaikan di sela-sela lagu-lagu kita. Kan ada band atau penyanyi yang cuma sekedar nyanyi selesai, tanpa harus menjual produk istilahnya gitu loh. Nah kalau waktu itu Ungu, satu memang karena gue pengen menyampaikan, kedua ya karena apa ya, maksud gue lu ada di panggung itu, lu nggak bisa dong
kalau lu tidak memberikan penegasan kepada siapapun yang datang pada saat itu gitu. Jadi nggak sekedar tempelan aja. Jangan nyanyi malayang, makasih, tambah, nggak bisa begitu saya. Ada produk harus yang saya jual gitu loh. Berarti harus sejalan dong dengan... Pada akhirnya sejalan, sampai kemudian tibalah di Prabowo Hatta. Lagi-lagi, PAN waktu itu make ungu juga untuk Jurkam. 2014. 14. Prabowo Hatta 2014 ya? Oh iya. 14, karena kan 2004-2009 masih Pak SBY, itu ungu terus. 2 periode. Alhamdulillah dipercayakan menghibur warga, sekaligus menyampaikan pesan. Nah 2014, PAN make ungu lagi untuk jadi Jurkam. Keliling lah. Masih dengan pola yang sama. Gitu loh. Singkat cerita, sepertinya Pak Hatta melihat sesuatu yang lain dalam diri saya, maksudnya. Si Pase ini kayak, mungkin ya, ini kalau saya boleh nebak-nebak isi pikirannya Pak Hatta, mungkin si Pase kayaknya agak beda nih. Gitu loh, misalnya. Punya ketertarikan di politik atau sering diskusi? Gua nggak tahu, tapi mungkin beda sehingga Pak Hatta singkat cerita tuh minta saya untuk maju. Maju DPR? Maju pilkada. Maju pilkada. Waktu itu sempat terbersit di pikirannya Pak Hatta itu maju di Tangsel. Terus saya bilang kalau memang, dan waktu itu saya seperti tidak ada pilihan lain, ngerti gak? Seolah-olah loh, dibilang terjebak atau dijebak dalam tanda kutip itu, gua nggak punya pilihan lagi, gue juga nggak tahu. Tapi waktu itu gue juga seolah-olah kayak ngikutin, ngalir aja. Saya bilang, Pak, izin kalau misalnya memang saya diminta turun untuk di pilkada dari PAN, boleh nggak saya milih ke daerah saya? Saya bilang gitu. Pak Hatta juga nggak tahu kalau saya dari sana. Orang sana, Pak Hatta pinggirnya saya itu orang Bandung, orang Jabar lah istilahnya. Ya udah, Pak Hatta restui dan dilanjutkan karena waktu itu langsung Kongres PAN dan berganti ketum Pak Zulhas. Pak Zulhas juga alhamdulillah segaris dengan Pak Hatta waktu itu, maksudnya tidak bergeser ininya. Kadernya udah pasti aja yang maju di sana, alhamdulillah. Nah itu sih sebenarnya polanya, mulai dari Jurkam, mulai banyak ngumpul, banyak diskusi, khususnya dengan PAN di akhir-akhir di awal-awal perjuangan gua ya. Kalau gua anggap itu sebagai starting awal keterlibatan saya di politik, ya itu di situ. Sampai akhirnya saya memutuskan, oke, yes, siap, bismillah. Dan alhamdulillah sekali tarik bisa menang gitu loh. Politik ini kan menang. Ujungnya ya? Ujungnya itu. Gitu. Ya memang. Alhamdulillah ya udah sekali. Kita buktikan ke partai, kita buktikan kepada... Tapi udah jadi anggota partai? Pada saat itu? Otomatis. Harus ya? Enggak juga. Cuma kan kita berbaju PAN. Sama kayak waktu kita di zaman Pak SBY. Secara tidak langsung kan kita sudah ada di dalam lautan simbol partai itu kan. Demokrat. Tanpa kita berbaju Demokrat pun orang bilang, oh ini pasti mereka Demokrat gitu. Tapi secara administratif KTA-nya ada Demokrat? Ada. Oh enggak. Waktu di Demokrat PAN, enggak. baru di PAN. Di PAN saya baru. Dan baru di PAN saya baru nanya, saya punya KTA mana? Karena itu tadi saya bilang, saya merasa ini sudah waktunya. Waktu di Demokrat kemarin saya merasa kayaknya belum deh. Sama Ungu gimana? Lu lagi kayaknya 2014 mah lagi masih bukan masih, sedang gila-gilanya. Iya. Nah, ngomong ke Ungu gimana? Siapa yang pertama kali lo ajak ngomong untuk? Jujur gue nggak berani ngomong sebenarnya awalnya. Sama seperti waktu di Nuansa dan di... Iya, nggak berani. Gue nggak punya keberanian. Karena bukan takut ngomongnya. Gue takut dampaknya. Gue takut mereka sedih. Gue takut mereka jadi mikir. Gue takut segala macam. Dan waktu itu ribut, Pak. Seungu-ungunya? Atau lebih ke Mas Enda, Mas Onci sih. Ribut bukan karena mereka, karena guanya. Mungkin guanya yang terlalu baper atau apa gitu. Karena gua tahu dari sikap mereka, walaupun mereka nggak ngomong, sikap mereka tuh seolah-olah mereka tidak suka gua berpolitik. Tapi Anda berpolitik akhirnya? Pada akhirnya kan. Ini kan kita bicara masa itu kan. Saat gua bareng sama Enda nggak bareng nih? Karena waktu itu Enda juga merasa mungkin belum waktunya. Gitu. Setelah mungkin dia ngeliat gua, oh kok Pasya bisa, ya kan? Perjuangan kita kan sama, bahasa kita sama, kurang lebih mungkin kemampuan kita sama. Tapi kok Pasya bisa dan berani? Berarti gue juga Enda baru kemarin mutusin kayaknya gue juga berani deh. Gitu, mungkin gitu ya. Gitu. Nah bilangnya akhirnya gimana?
Dia bilangnya, ke siapa yang pertama ngomong? Kan pasti ada. akhirnya ngumpul berlima. Oh, langsung berlima. Ngumpul berlima setelah baper-baperan itu, ngumpul berlima akhirnya. Ketemu berlima. Ini kita nggak pakai edit, salah juga dimasukin. Gak apa-apa. Ya. Bagus dong. Iya. Ngomong berlima. Lo yang minta ketemu atau dipanggil sama Ungu? Itu dalam kondisi marah-marah sih sebenarnya. Yang tadi gue cerita bukan tanpa ribut loh, ada ributnya. Kan karena gue nggak ngomong-ngomong, kan belum pernah ada ngomong resmi gitu loh bahwa gue mau berpolitik, belum ada. Dan kita tetap konser, tapi gue tetap beraktivitas politik gue gitu loh. Belum masih konser, tapi di situ kan, dan gue terima sih, gue ngerasa itu sangat wajar kalau kemudian Onci marah, Endak marah. Satir ya, ngerti gak sih satir itu maksudnya gimana ya? Maksudnya nyindir gitu-gitu loh. Dan gue sih merasa, awal-awalnya gue ngerasa, gue masih berusaha untuk nahan lah. Sampai akhirnya gue juga, ya mohon maaf, gue akhirnya jadi emosi juga, dan akhirnya gue ajak bicara gitu. Jadi ngobrol itu lagi marah-marah sebenarnya. Pertemuan 5 orang ini Di suatu siapa? konser. Inisiasi lu atau yang 4 ngajakin, ajak ngomong pasien nih sekarang? Enggak, gue. Akhirnya gue yang ngomong. Dalam keadaan baper juga? Dalam keadaan baper, semua baper sih. Iya. Nah karena kalau Maki dan Roman ini kan lebih tenang ya, maksud mereka lebih ya udahlah mau gimana terserah deh gitu loh. Makanya mereka tidak terlibat dalam ribut segitiga bermuda itu gitu loh. Jadi lebih ke gua Onci, kalau Onci kan memang real musician ya. Dia hidupnya memang di musik. Sama kayak Enda lah kurang lebih. Jadi di saat ada sesuatu yang dianggap mengganggu, ya kan? Dia memperlihatkan ketidaksukaan itu kan. Dan gue sangat paham itu. Jadi kalaupun terjadi marah-marah itu lebih ke guanya sih, bukan karena mereka. Guanya yang tidak bisa tahan kan. Akhirnya gue menyampaikan itu dalam situasi yang marah-marah gitu. Gue bilang kenapa lu mesti satir, kenapa lu mesti nggak suka nyindir dan sebagainya gitu. Akhirnya mereka juga, gue nggak tahu juga sih, karena mungkin juga mereka dalam situasi berusaha untuk menenangkan gue juga. Akhirnya mereka juga ya udahlah, mereka manggil gue kan, ya udahlah terserah lu deh gitu loh. Toh juga akhirnya kita nggak punya pilihan kan. Kita harus ngelepas lu lah istilahnya gitu loh. Berpolitik. Dan itu kan dalam posisi gue nggak tahu gue menang apa tidak kan, gue juga nggak tahu. Gue cuma berpolitik aja. Waktu itu gitu loh. Mulai beraktivitas lah. Tapi secara apa sih? Jadi mereka sebenarnya boleh gue katakan melepas gue dengan terpaksa, itu aja. Waktu itu secara survei lu menang? Menang. Oke, jadi ada modal sedikit lah ya. Setidaknya jadi percaya duduk lah. Iya, percaya duduk lah gitu dari survei itu. Iya. Akhirnya memutuskan lo keluar atau Ungu bubar? Gue sempet bilang, waktu yang pas lagi baper-baperan itu nggak ada omongan bahwa ini keluar itu keluar, enggak. Itu malam itu selesai gitu aja. Mereka akhirnya bilang ya udah terserah lo gitu loh. Ya udah, dan gue juga mungkin dengan segala arogansi dan egoisme gue tetap jalan juga, terserah deh. Jadi jadi lebih ke guenya sih. Waktu itu lebih ke ya udah, sampai akhirnya gue bilang kalau mau ganti gue ganti aja, gue bilang gitu. Gue sempat ngomong gitu soalnya, kalau mau ganti aja deh. Karena mungkin karena kesel kali ya, karena gue ngerasa kok gue nggak dapat support dari saudara gue gitu, seolah-olah kan gitu ya. Tapi kan saudara-saudara nganggap lo ninggalin gue. Betul, makanya itu kan masing-masing punya pemikiran berbeda-beda kan. Makanya gue bilang di sini, dan baru di sini lo gue ngomong. Di situ dong, bukan di sini. Oh iya, sorry, baru di situ lo gue ngomong. Ya. Gitu loh. Iya. Gitu. Kemarin kan ngomongnya juga gitu. Kesini kan, loh enggak dong, gue kesana. Tapi beda sama. Kok kesini sih? Bukannya gue kesana. Oh iya sorry, lu kesana ya gitu. Iya. Enda tidak sedetail ini sih ngomongin drama Ungu. Iya. Tapi yang dia ceritakan, lo menomorsatukan Ungu malah. Karsnya itu luar biasa nih. Gitu. Ya karena Kang bohong apa gimana sih? Bukan. Dia nggak ngomong dia ngibul doang sebenarnya. Nggak semua kita itu mempernomorsatukan Ungu, Pak. Lah tapi kenapa lo? Dulu kan cuma 2 pilihan. Kasarnya, kalaupun ada dihadapkan dengan 2 pilihan, cuma 2. Keluarga atau Ungu. Seolah-olah kan begitu. Kan kehidupan kita dulu cuma di keluarga, Ungu. Iya. Maksudnya pilihan itu artinya gini. Andai kata gue harus ada aktivitas dengan keluarga, terus Ungu juga harus latihan. Pasti kan kita milih latihan. Iya.
atau konser. Gitu loh. Itu maksud gue, itu bentuk pilihan yang ada pada saat itu gitu loh. Nah, jadi kalau dikatakan menomorsatukan ungu enak nggak salah karena kita semua menomorsatukan ungu sebenarnya pada saat itu. Kita banyak kehilangan momen-momen yang boleh dikatakan momen-momen yang juga tidak kalah penting juga dalam keluarga pada saat itu. Hanya karena ungu. Padahal ungu itu belum apa-apa loh pada waktu itu. Iya. Gitu loh. Makanya kan gue bilang, kita pernah ngitung secara statistik. Ungu dalam 1 tahun, secara periodik nih ya, kalau kita akumulasi, hidup kita di panggung, itu kurang lebih 9 bulan. 2 bulan di pesawat, 1 bulan di rumah. Iya. Kalau kita ngitung gitu loh, Pak. Iya. Karena kita banyak tur. Habisin waktu perjalanan. Jadi praktis kita di rumah itu seminggu sekali. Nah, bayangin aja kalau seminggu sekali, itu pun sehari. Berarti sebulan kita cuma 4 hari di rumah, Pak. Kali itu pun tidur. 12 bulan, itu pun tidur. Jadi 46 hari kita di rumah. Ya sebulan setengah lah kita di rumah itu, kalau bisa dihitung. Waktu itu ya. Iya. Pantesan rockstar luar negeri. Iya. Pada banyak banget bikin lagu tentang perjalanan. Iya. Emang kayak gitu ya? Di jalan, di pesawat, kita ngitung. Kita di pesawat, anggap kita berhitung perjalanan udara 2 jam. 1 hari. Iya kan? 2 jam. Anggap kita dalam 1 bulan ada perjalanan tur yang pakai pesawat itu anggaplah 10 kali misalnya. Karena dulu pesawat jadi kayak angkot, Pak. Tiap hari kita di bandara waktu itu. Iya. Berarti 2 jam. Mungkin dalam sebulan kalau 10 kali 20 jam bolak-balik 40 jam. Tuh. Karena ini dekat Halim. Kita lagi ngomong bulan. Kan? Itu Hamil. Oh, iya. Gitu loh. Iya. 40 jam dalam 1 bulan kita di udara. Kali 1 tahun. Berarti 480 jam dibagi 24. Berapa hari itu, Pak? Wawan canda kan, no debat. Gitu. 480 jam bagi 24. 2 bulan, Pak. 20 hari. 20 hari. Ya hampir anggap sebulan kita di udara. Belum perjalanan darat. Daratnya. Iya. Iya. Dan kita di jalan, Pak. Gitu. Dan hidup dalam bertahun-tahun kayak begitu model hidupnya. Tapi kan memang nggak ada pilihan juga. Kita harus cari duit juga kasarnya gitu loh. Untuk siapapun itu lah, untuk orang tua, untuk keluarga. Untuk keluarga. Iya. Sehingga terjadi benar apa yang dibilang, nyari uang buat keluarga tapi nggak punya waktu buat keluarga. Harga yang harus dibayar mahal kan. No debat, Wawan canda. No debat bener. Gitu. Cuman orang ngeliatnya enak aja. Ya itulah, semua kan kalau dilihat dari luar enak-enak aja. Gitu loh. Nyaman-nyaman aja. Begitu ngejalanin prosesnya kan nggak mudah juga, Pak. Makanya banyak orang jadi ya musisi suka mabok. Gitu. Karena ada yang tidak kuat kan. Lo termasuk yang mabok? Gue termasuk yang menikmati. Anda kan mabok tuh akhirnya katanya. Gue kebetulan, Cing, mohon maaf, itu sih bisa dibuktikan ya. Bukan gue nggak mau, perut gue nggak nerima, karakter gue nggak cocok, gitu loh. Ya nyoba bir doang mah gue bisa lah. Itu pun alkohol dipisah. Alkohol buat luka, iya kan? Gitu loh. Iya. Kalau minuman alkohol gue relatif bersih deh. pernah nyoba tapi nggak kuat gitu loh. Apa langsung muntah, langsung apa kayak gitu-gitu. Jadi relatif gue nggak pernah bisa dikatakan gue hampir nggak bisa semua yang kayak gitu-gitu nggak bisa. Ini gue nggak tahan, ini doang nih. Rokok. Kalau rokok itu. Gitu. Tapi untuk narkoba gitu-gitu kan Enggak, relatif bersih. alhamdulillah enggak. Iya. Gitu. Iya. Nah dengan apa lo ada rasa jenuh kayak gitu juga akhirnya lo pengen cari dunia yang lain di politik secara di bawah sadar? Bukan gua, kita semua jenuh. Kita semua, Pak. Dan kebetulan sebenarnya itulah bibit-bibit baper muncul. Gua mulai coba cari kegiatan lain. Kan masing-masing punya cara menghibur dirinya kan. Iya. Gue dengan teman baru nih, kawan baru di politik, kayaknya enak juga ya, diskusi segala macam. Gue jadi ngebayangin bokap gue dulu, bokap gue gini ternyata. Ketemu orang-orang politik, ngobrol bla bla, oh kayak gini. Menarik. Nah Enda mungkin dengan kesukaan dia ya, sepatu, mainan, cupang. Itu gaya dia ya, terserah gitu. Onci dengan gaya dia, Maki dengan bisnisnya, Roman dengan dangdutnya dan lain sebagainya, itu terserah dia. Caranya saja. Bentuknya berbeda-beda, tapi kan
karena politik ini dianggap sesuatu yang kemudian bisa mengganggu proses bermusik kita, gitu kan? Pendaringan Itu yang berat mungkin bagi teman-teman gitu loh. Sampai akhirnya dengan cara yang menurut gue tidak seharusnya malah pembicaraan itu dibahas. Nah keputusan udah gue maju dan meninggalkan Ungu. Tidak ada bahasa meninggalkan Ungu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak bubar juga. Ngapain? Nggak vakum juga. Nggak ini juga, jalan begitu aja. Begitu aja. Damainya lagi kapan? Nggak ada istilah damai sih. Maksudnya Kan ya, harus akhirnya semua saling menerima. Iya. Nah itu kapan? Proses itu berwaktu. Ya setelah gue dilantik kan semua udah jadi sadar. Begitu gue dilantik kan berarti semua sadar bahwa kita tidak konser lagi, gitu Pak. Kita tidak bermusik dulu untuk sementara gitu loh. Maksudnya intensitasnya berubah ya. Iya. Selama gue jadi wakil wali kota itu kan ada, kita masih latihan kalau pas gue ke Jakarta Minggu, ya masih ada. Tapi kan bukan itu tujuannya. Kita kan mau konser. Bukan persoalan duitnya juga. Band itu kan hidupnya di panggung. Karya kita kan didengarkan di panggung. Nah begitu lo nggak ada di panggung, ya ada yang cacat gitu. Iya. Nah lo meyakinkan orang-orang itu gimana? Ungu. Udah pada dewasa ya. Kadang-kadang tidak harus selalu bicara untuk apa dalam tanda kutip itu orang mau menerima keputusan kita. Kadang-kadang diam pun juga menerima. Salah satu cara gitu. Karena kalau diomongin juga malah jadi sensitif. Gitu kan. Nggak ada kata ujung. Nggak ada ujung. Tapi gue pernah bilang yang tadi gue cerita. Iya. Gue bilang, udah gue ganti dulu deh. Apapun judulnya lah. Mau diganti permanen, mau diganti sementara terserah deh. Yang penting maksud saya, yang penting ungunya manggung. Tapi mereka memutuskan untuk tidak mengganti. Sempet nyobain. Gue kan harus fair dong. Iya. Gue nggak mau juga egois yang kemudian. Sempat manggung kalau vokalisnya bukan Pasha. Bukan saya, gitu loh. Nggak tahu lah, tapi itu kan mungkin mereka yang harus ditanya ya. Iya. Gimana rasanya? Gue sih nggak tahu. Tapi gue juga nothing tulus, nggak ada masalah juga. Walaupun pada akhirnya kayaknya menurut mereka nggak pas. Pada akhirnya nggak pas. Iya. Gitu loh. Entah karena mereka ngebandnya dengan vokalis yang berbeda mungkin ngerasa nyawanya kurang pas, atau karena mungkin pada akhirnya penonton juga menilai kayaknya kurang asik deh misalnya kan. Gue nggak tahu juga gitu. Gue sih berharap pada saat itu begitu gue diganti entah sementara atau permanen, gue berharap itu jalan. Tapi ternyata enggak. Ternyata belum. Enggak lah. Belum. Kamu sekarang udah balik lagi, udah ada lagi. Bismillah cinta. Iya, gitu. 5 tahun lah bisa dibilang vakum ya. Bisa dibilang vakum. Balik di 2020 Ungu kalau menurut gue salah satu band mainstream yang bisa comeback di dunia digital sekarang dan berhasil. Ya. Ungu. Alhamdulillah. Nggandeng Lesti. Iya. Itu idenya siapa? Jujur saya tidak dekat dengan Lesti, bahkan belum pernah ketemu Lesti. Tapi namanya sempat kita dengar beberapa kali karena kebetulan satu manajemen. Di Trinity itu? Di Trinity. Sederhananya, gue minta ke manajemen agar Ungu itu keluar album. Maksudnya sekembalinya gue ini, untuk dobrak industri ini, Ungu keluar album dong, gue bilang gitu. Boleh nggak? Gitu. Alhamdulillah dibahas, teman-teman Ungu juga oke, manajemen juga oke, tapi sistemnya nggak kayak dulu. Kalau dulu kan keluar album, fisiknya langsung ada, langsung edar. Yeah. Kalau ini nggak, akan ada albumnya tapi setelah beberapa single keluar karena kepentingan digital. Iya. Gitu. Oke, nggak apa-apa kalau memang seperti itu. Nah, karena momentumnya adalah Lebaran, puasa. Ungu juga dikenal dengan karya-karya religi. Kenapa nggak religi dulu deh sebagai single pertama gitu lah, seolah-olah gitu. Oke, single pertama. Nah, karena Trinity ini juga megang Lesti, adalah wacana kira-kira kalau duet gimana? Kalaupun duet dengan siapa? Gitu kan? Oke. Keluarlah nama Lesti. Kalau gue kan gak ada masalah dengan siapapun itu selama manajemen juga oke, fine, teman-teman fine, ya udah. Dan kita tahu Lesti ini di kalangan dangdut sebagai penyanyi dangdut dia hari ini saya sudah bisa sebut dia diva dangdut muda gitu loh. Yang diva gitu. Jadi ya udah, oke, anaknya juga asik, attitude-nya juga keren. Baik gitu. Jadi kita jalan, alhamdulillah itu tadi. Ternyata masih bisa gitu loh. Mendobrak di tengah lesunya industri, di tengah sulitnya. Tapi kok Ungu yang notabene band
band 2000 awal ya, yang which is sudah 2020 tahun, tapi masih bisa gitu loh, masih ada giginya ya, bukan masih ada jamrutnya. Iya gitu loh, masih ada giginya. Iya, ada giginya, ya. Gitu. Ya alhamdulillah. Ya apapun itulah, mau dibilang karena ada Lesti atau apa ya terserah, yang penting karya ini diterima gitu aja. 50 juta udah views ya? Alhamdulillah, kok ngurang-ngurangin sih 60 kali. Jangan ngurang-ngurangin dong. Iya. Gitu. Iya. Ngopi dulu sama ketua dah. Iya. 60 juta views ya. Single keduanya? Yang mana nih? Oh, yang Bismillah Cinta. Ah, Setelah Bismillah Cinta kan kita keluar setelah kau pergi. iya. Mau berapa single baru dibikin album? Di album ini kita udah kerjain. Bahkan album fisiknya udah jadi. Belum ada. Cuma belum dirilis, nanti katanya sih insya Allah di Oktober. Masih, emang menurut lo masih relevan? Album fisik? Ini bukan persoalan relevan apa tidak ya. Ini persoalan gaya ya. Oke. Gue merasa gue ini musisi tradisional yang hidup di era itu gitu. Di era dimana fisik itu menjadi sesuatu buat gue. Gue sebagai pembeli gue ngerasa ada yang gue pegang dong. Kalau digital ini kan seolah-olah kita beli lagu tapi nggak ada yang kita pegang gitu. Yeah. Bahkan cenderung dikontrak. Lu boleh dengar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, habis itu lu bayar lagi. Seolah-olah kan gitu. Nah tidak ada yang menjadi bukti bahwa pertukaran itu nilai uang gue dengan sesuatu barang itu kok nggak ada. Iya. Nah itu gue diskusin sama manajemen. Oke, fine. Relevansi tadi mungkin berkaitan dengan jumlah kuota. Oke, kita nggak usah edar sampai ratusan ribu. Bisa nggak kita demi kepentingan para kolektor item? Iya. Berapa itu? 10 ribu, 20 ribu, 30 terserah. Yang penting ada. Bahkan gue minta sampai poster loh. Bikinin poster dong. Kayak dulu. Iya. Sekarang kita album, maksudnya dulu ada kenikmatan beli album terus ngeliatin Pasha thanks to. Yeah. Wah, Pasha nih terima kasihnya sama siapa aja gitu. Iya, sampai kayak gitu. Nah itu mau dibikin seperti itu? Persis? Kayak gitu persis. Persis kayak gitu. Kenapa? Karena gaya aja sih. Apa ya, kita mau coba ngembaliin, bukan berusaha untuk menolak zaman ya, tapi maksudnya ya nggak salah juga dong kalau kita kembali ke situ. Apa bedanya orang ngeluarin vinyl? Iya. Nggak ada salahnya. Vinyl lebih gila lagi, lebih jadul lagi gitu. Ya, karena alatnya pun jarang. Jarang gitu loh. Nah, ini CD aja udah jarang. Playernya. Tapi tebak, mobil gue semua, gue maunya gue beli mobil itu selalu nggak ada CD-nya. Karena gue termasuk yang gaptek sih. Gue tuh termasuk yang malas gitu loh. Apa digital platform apa? Gue malas gitu loh. Maksudnya gue bukan tipe pendengar yang kayak gitu. Gue lebih seneng CD, mau bajakan kayak mau apa kayak pokoknya gue CD aja. Gue lebih seneng itu masukin. Ada, ngerti gak sih? Iya. Ada cara-cara tradisional yang dulu itu CD masukin. Wah, track 1, track 2, track 3 gitu. Kalau nggak gitu gue milih denger radio. Persiapan nggak? Gue nggak pernah denger lagu di handphone gitu-gitu, nggak pernah. Apa tuh namanya segala macam lah. Spotify. Ya apalah semuanya. Apple Music. Tapi jangan bilang sama Spotify, takutnya kan dia mau endorse gua. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa lah kayak gitu. Iya. Ya kayak gitulah, maksudnya gua bukan tipe pendengar yang kayak gitu. Secara prinsip sebagai konsumen, gua ngerasa kok nilai uang gua nggak ada fisiknya gitu loh, nggak ada barangnya. Tapi ini kan pendapat gua gitu loh. Pribadi ya. Gitu loh. Sama kayak gambar, pemandangan, ya, lukisan. Sekarang semua udah ada di handphone. Gue nggak nyaman, gue lebih seneng kayak gini. Beneran ada fisiknya. Beneran ada fisiknya, sehingga penghargaan terhadap nilai uang itu ada. Gitu loh. Kalau kita cari duit ini kan bukan mudah juga, Cing. Sulit lah. Sulit. Orang dia nggak ada alamatnya. Kalau Sulawesi Utara kan sulut. Iya. Ini kan sulit ya. Berarti Sulawesi Utara. Tapi itu kan gue ya. Iya. Ini belum tentu benar juga hari ini, tapi ini gue dan nggak salah kan kalau gue berprinsip. Nggak salah. Memang prinsip masing-masing gitu. Tapi lo berarti cukup dibilang lo manusia tradisional. Iya. Konvensional juga cara. Iya, disebut konvensional sih. Konvensional gitu. Bisa disebut konvensional. Tapi ada di zaman sekarang yang seperti ini, lo nggak? Gue tidak merasa terganggu. Gagap gitu. Gue bisa ada di zaman ini, bisa menyesuaikan diri lah. Iya. Kan ini persoalan pilihan aja. Iya. Ini persoalan pilihan. Sama contoh kayak misalnya gini makanan. Iya. Hari ini kemudian apapun yang kita mau makan bisa dianterin. Benar. Gue lebih seneng ke sana. Bini gue tahu banget tuh.
Kadang-kadang gue kasih tau bini gue, kenapa harus dipesan sih? Kenapa nggak kita ke sana misalnya? Makan di tempat. Walaupun sekedar cendol, Iya. walaupun sekedar apa misalnya fast food gitu. Gue lebih seneng ke sana. Makan di tempat sananya. Iya. Itu kan zaman sudah berubah kan. Hari ini apa aja restoran bisa kita pindahin ke rumah sekarang. Iya. Coba. Kita sudah kehilangan in touch itu loh dengan manusia yang lain, ngerti gak sih? Iya. Dulu kita ke warung masih bisa ngobrol sama yang punya warung, masih bisa ngobrol sama pelayan warung. Di warung masih bisa ketemu orang lain kita nggak tahu siapa, ngobrol. Itu cara-cara menurut gua tradisi gitu loh. Cara-cara tradisional yang hilang dalam. Tapi kan makin lama makin hilang. Toh gua kan juga nggak mengumpat zaman ini, nggak apa-apa. Ya udah, gua akan hidup di zaman ini dengan cara gua dong. Iya. Ya nggak sih? Nggak salah juga dong. Enggak. Gitu loh. Biarlah zaman ini tumbuh. Ya gua anggap aja gua stuck di situ ya nggak apa-apa. Gua di situ aja nggak masalah. Gua nggak terganggu juga. Dan semoga zaman ini tidak terganggu juga dengan adanya gua di dalam itu kan. Iya, tapi lo tetap adaptif dengan perubahan. Harus. Contohnya lo masuk TV dengan berbagai macam, bukan nyanyi doang sekarang. Iya. Itu juga termasuk kompromi lo terhadap dunia, Iya. perubahan dunia gitu. Kalaupun Ngelawak. Iya. Nggak. Rockstar lo. Betul. Ngelawak. Gimana itu? Dulu gue cerita sama Ari Lasso. Iya. Gue bilang, kata Ari Lasso, kenapa lo pusing bro? Zaman berubah, gaya berubah, cara berubah. Iya. Lu nyesuaiin aja. Tapi bang, saya gimana? Saya kan, masa iya sih? Dulu kan saya berpikir gitu, masa iya? Dulu kan yang kita tahu, ke TV itu nyanyi aja udah. Iya. Nggak usah bicara kita ngelawak. Iya. Bercanda aja enggak. Iya. Kasarnya gitu loh. Bercandanya pun gaya anak band aja. Gitu loh. Sampai hostnya tuh seolah-olah kayak jangan sampai salah ngomong nih. Iya. Seolah-olah kan kayak gitu. Iya. Ya tapi akhirnya gue lihat apa yang salah dengan perubahan itu sebenarnya. Tidak ada yang salah. Tinggal kita menerima apa enggak. Gue sempet ke Andre juga gue nanya. Malah mereka bilang, wah gila. Lu udah mau ya sekarang katanya. Pertanyaan gue, kenapa gue nggak mau? Tapi sempat nggak mau kan? Sempet nggak mau awalnya. Wanti-wanti malah. Gue nggak mau ini ya. Jangan sampai gue gini. Apa istilahnya tuh? Sketsa. Jangan sampai ya. Gue bilang gitu. Iya. Walaupun kadang-kadang kejebak juga. Iya. Walaupun kecil-kecil sketsanya gitu kan. Sebenarnya bukan persoalan nggak mau karena sketsanya. Gue malas ganti baju, Cing. Iya. Ribet gue. Gue tuh sebenarnya kalau ini kebetulan lagi pakai sketsa aja. Gue tuh kolektor boots. Ya tidak banyak juga sih. Cuman gue tuh penyuka boots. Agak ribet kalau gue mesti buka boots, buka celana, buka baju untuk pakai baju sketsa itu gue agak malas sebenarnya. Apa itu Itu sebenarnya lebih ke situ. Bisa tiba-tiba bukan harus karena hati nggak nerima. Bukan karena hati nggak nerima. Kan sempat kita sketsa ungu. Iya. Tapi dengan gaya kita. Dengan gaya anak band misalnya jadi apa. Yang bikin malas tuh kalau harus ganti baju tuh loh, Cing. Misalnya jadi raja, jadi pangeran, jadi apa yang harus pakai baju. Wah, segala macam ribet mana. Gue perokok kan. Gue lebih seneng waktu 05 menit itu gue pakai ngerokok sebenarnya gue. Dibanding gue harus ganti. Jadi kan kalau pada saat iklan tuh jadi terganggu gara-gara gue harus ganti baju lah, ganti sepatu, jadi baju apa. Nanti ganti lagi. Ribet. Belum kalau pakai yang wig lah, apa. Wah, segala macam. Belum di make up. Wah, udah ribet. Menurut gue itu sesuatu yang ribet. Karena gue ngerasa pekerjaan gue selama ini agak mudah. Nyanyi, selesai. Kenapa harus ribet? Nyanyi, gitu udah selesai. Tiba-tiba gue harus begini. Ya udah, tapi akhirnya gue pikir ya udah, nggak apa-apa. Salah satu apa namanya wujud dari penyesuaian nilai-nilai konvensional lo sama ada apa namanya perubahan ini. Mau disuruh sketsa lah, mau disuruh settingan. Settingan apa nih maksudnya? Di setting nih, nanti lo akan begini kan? Selama dia tidak mendobrak norma-norma, menabrak norma-norma, gue nggak masalah. Selama masih ada respect di situ, entah sifatnya candaan, gue nggak masalah. Kalau sudah menyinggung ke situ, gue nggak. Gitu loh. Maksudnya hal-hal yang kemudian menyinggung orang lain gitu kan? Iya. Gue nggak deh, jangan. Gue selalu wanti-wanti itu jangan ya. Jangan. Termasuk nyindir. Nyindir ya? Iya nyindir nggak lah, jangan gitu loh. Iya. Karena gue menganggap, ini gue ya. Iya. Gue menganggap itu bukan bagian daripada pekerjaan gue. Gue nggak harus terlibat di situ misalnya gitu loh. Kalau bercanda aja udah, nggak usah yang ke lain-lain gitu misalnya gitu.
Kan nama dunia channel kan bebas, Pak. Iya. Karena kita juga takut lepas juga kan. Iya. Gitu loh. Gitu. Iya. Kayak gitu ketua. Pas, Iya kan? pasnya ini orang yang bercanda terus sebenarnya kalau menurut gue. Sebenarnya dia bercanda mulu. Iya. Ini pura-pura nih. Lagi ngomong kayak begini. Dan lucu-lucu banget bercandaannya gitu. Ya, betul. Langsung nengok ya. Iya. Dan dibilang mendingan gue 5 menit gue buat ngerokok, bener. Karena gue di satu acara sama Pasya ini sampai bela-belain kita ngerokok di depan toilet. Karena di situ doang spotnya situ kita doang. bisa ngerokok. Iya. Nggak apa-apa lah tempat di toiletnya dibuka, nganga tuh tempat boker, nggak apa-apa. Itu Yang kan penting- penyesuaian diri sebenarnya, Pak. Iya. Ya kan? Tempatnya di situ ya sudah di situ aja. Yang penting tidak ada yang terganggu kan gitu aja. Iya kan? Cuman orang kebelet aja sih. Kalau orang kebelet nggak keganggu, tensin doang kan. Takut bunyi maksudnya gitu loh. Gitu loh. Iya. Gitu, Ketua. Jadi memang lo secara pribadi orang yang konvensional. Cuma tidak menutup diri dari perubahan yang ada. Iya. Bahkan lo hadir di situ Iya. dan bisa melepas konvensional lo Iya. untuk sementara waktu. Iya, selama itu diperlukan ya. Sama diperlukan. Selama itu diperlukan. Nah, iya. Dan gue bisa kembali konvensional setelah itu gitu loh. Iya. Kembali ke tradisi lama lagi, udah gitu aja. Iya. Nah, kan ada rencana DPR 2024. Insya Allah. Insya Allah. Ungu gimana? Memang ini agak Kan udah terjadi dulu ya. Iya. Maksudnya ini udah bisa diprediksi lah. diprediksi. Ah, Kebetulan hari ini, makanya tadi gue bilang Ungu tuh tidak berangkat hanya sebagai sebuah band. eh, Ungu tuh persaudaraan. Kita tuh maunya everybody happy, Iya. gitu loh. Apapun caranya, everybody happy aja gitu. Nah, Ungu itu kebetulan apa ya? Memang kalau kita bicara dalam konteks yang sempit, dalam konteks hanya manggung saja, itu pasti ganggu. Iya. Pasti ganggu. Tapi kalau dalam konteks-konteks yang lain sebenarnya Ungu tuh hidup, udah hidup. Ungu tuh udah hidup. Ungu tuh pendapatannya tidak hanya dari panggung aja sih sebenarnya. Royalti. Iya, masih ada alhamdulillah gitu loh. Itu per 3 bulan masih ada. Dan panggung juga sebenarnya tidak hilang banget, masih ada juga. Terus Ungu itu masing-masing kita juga sudah punya kegiatan lain yang juga bisa menjadi sumber pendapatan gitu loh. Terus Ungu juga tuh punya beberapa aset gitu loh, yang masih punya nilai jual gitu. Itu yang memang sudah kita sepakati dari dulu. Tapi ke pertanyaan tadi ini menarik. Nah, gimana? Berarti kan keulang lagi nih Keulang cerita lagi. baper tadi itu kan. Tapi gue kira semakin hari Ungu juga sudah semakin dewasa. Sudah tahu gitu kan, kita harus ngapain, harus bagaimana gitu. Karena kita tidak boleh kemudian Ungu itu menjadi batas. Itu tadi kreativitas kita. Kreativitas kan tidak hanya sekedar berbicara musik. Banyak kreativitas ini. Politik itu bentuk-bentuk kreativitas berpikir. Ya kan, membangun gagasan, ide, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan. Gitu loh. Walaupun orang bilang, "Lah, lu cari pembenaran." Ya, itu bukan pembenaran, tapi itu reality gitu loh. Ya, realitas Harus memang. gitu loh. Ya. Saya bilang gini, oke, hari ini gua yang punya pilihan. Gimana kalau besok lu yang punya pilihan? Apa gua harus tahan? Hari ini kebetulan pilihan ada di gua nih. Lu mau terus berada dalam dunia baru lu, politik, atau lu fokus ngeband? Nah, gua ngerasa kalau memang gua masih punya kesempatan di politik, which is itu untuk orang banyak, kenapa tidak? Terserah deh mau dibilang ini sebagai kerja sosial, kerja apa, terserah. Tapi kan ini panggilan, Pak. Ini. Sama halnya hari ini dengan tren podcast dan sebagainya. Ini kan bukan kerja utamanya Pak Ketua. Tapi kalau kemudian ini menjadi salah satu pilihan, ini kan juga waktu. Iya. Ini waktu loh. Ini kerja. Dan gue senang ngerjain. Dan seneng. Nah, sama seperti lo senang berpolitik. Terus what's the difference gitu? Iya. Dan Ungu udah menyadari dong. Udah sadar. Dan hari ini pun dengan situasi yang cukup kompleks hari ini, bangsa kita ini semua juga mencari caranya masing-masing kan untuk hidup. Iya. Hari ini faktanya tanpa harus gue berpolitik, semua berhenti. Iya. Bukan karena gue berpolitik kan. Iya. Padahal ini semua berhenti gitu loh. Iya. Ya nggak bisa dong kita kemudian jadi seolah-olah jadi sok-sok menjadi malaikat lagi bagi orang lain, sementara hidup kita juga masih tanda tanya gitu. Iya. Kitanya aman nggak? Kita dulu aman apa enggak? Iya. Gitu loh. Nah, saya kira baik dari sisi usia, baik dari cara berpikir, saya kira kita semua sudah dewasa. Sudah dewasa gitu. Dan hari ini kalau alat ukurnya Gigi misalnya, yang paling dekat. Kalau saya tidak salah Dewa Bujana sudah usia mau 60.
60 malah. Maki 50. Berarti Maki, kalau hari ini Gigi juga masih berkarya, berkreasi di usia itu, berarti kita masih ada waktu 10-15 tahun ke depan untuk Gigi hari ini. Kang Arman 50, kalau gua nggak salah. Iya. Kemarin baru ulang tahun kalau gua nggak salah. Saya 42, berarti saya masih ada 8 tahun untuk Kang Arman hari ini. Untuk bermusik. Iya. Gitu loh. Maksudnya, bukan lagi-lagi bukan untuk cari pembenaran, tapi kita kan membangun pola, gitu loh. Iya. Bahwa kemudian kreatif ini tidak berhenti walaupun gue berpolitik gitu. Kalau besok tiba-tiba Onci pengen jadi pakar ternak misalnya, dia akan fokus membangun range dia. Entah itu sapi, kambing, kuda, dan lain sebagainya, dia akan fokus dan itu akan memakan waktu. Gue juga harus pahami dong. Gak mungkin dong kemudian gue bilang, Cik gimana sih lu bangun ngurus sapi sih? Ngeband dong. Kata Onci, udah ntar dulu dong, gue kan fokus dulu. Ini kan buat gue juga, buat apapun alasannya. Kan tidak harus berpolitik yang makan waktu. Iya. Ya kan? Kegiatan lain. Banyak kegiatan lain juga memakan waktu. Ini kan persoalan waktu kan, bukan persoalan politiknya. Iya. Lu harus membagi waktu. Bukan Ya. masalah lo terjun ke politik. Bukan. Mau nggak mau lu harus membagi waktu. Dengan sana sama sini. Dengan sana sama sini. Iya. Kan gitu. Gimana tuh? Gua rasa bukan judulnya. Tapi persoalan waktunya, Pak. Waktunya. Pak Ketua, iya. Waktunya. Iya kan? Waktu adalah uang. Iya. Iya. Apa bedanya syuting sama ngeband? Sekarang gue udah mulai syuting-syutingan nih ceritanya nih. Iya. Kalau ternyata pada akhirnya gue lebih memilih syuting daripada ngeband, sama aja. Tanpa harus gue berpolitik. Iya. Jadi bukan masalah pilihan lo untuk berpolitik yang menjadi keberatan anak-anak. Waktunya itu. Apapun anjay. Gila di sini kopi bisa jadi kopi es ya. Dari kopi panas jadi kopi es kopi ya. Ini hebat loh. Hanya di wawancara loh. Kopi dalam 2 rasa loh. Kopi panas dan kopi dingin. Kopi sampai dingin. Es kopi dingin. Saking itu masalah waktu itu. Waktu. Itu waktu yang Pada menyebabkan. akhirnya semua akan dingin kan. Iya. Kan? Semua pada akhirnya semua akan sejuk pada waktunya kan. Betul. Tidak ada. Akan lucu pada waktunya. Semua akan lucu pada waktunya. Betul. Betul Pak. Benar. Tidak ada pesta yang tidak usai kan. Nah. Gitu loh. Tapi bisa kita mulai lagi. Tidak ada gitu. Iya. Cing ngerasa gak sih kayaknya zaman 10-20 tahun itu kayak penuh dengan keseruan ya. Ini bukan persoalan usia loh, bukan karena kita sudah di atas 40 terus seolah-olah kayaknya hari ini nggak asik. Nggak, mungkin mereka dengan gaya mereka, tapi kayaknya dulu lebih in touch itu lebih gimana ya, Cing? Lebih hidup loh, lebih apa ya, sesuatu tuh lebih nggak usah teleponan pasti ketemu. Gue juga sampai. Tongkrongan asik gitu loh. Cing, mati lagi Cing. Apanya mati? Kayaknya memang kita nggak boleh ngobrolin itu deh. Sampai habis itunya. Nih, nyala. Dah. Sampai baterainya habis ngobrol sama Pasca ini. Bukan masalah ini baterai, ini masalah waktu loh. Masalah waktu, betul. Ya? Bukan masalah baterai ini. Semua tuh masalah waktu. Semua ada durasinya, Pak. Semua ada durasinya. Apapun itu ada durasinya. Apapun itu. Iya kan? Baper pun ada durasinya, Pak. Semua akan sejuk pada waktunya, Pak. Izin Ketua. Iya. Ketua, ya. Sekarang YouTube juga udah ada. Alhamdulillah. Namanya? Pasca Adelia TV. Nah itu yang EP Production itu. EP Entertainment. EP Entertainment itu memproduksi konten-konten di... Konten, apa, orang bilang podcast ya. Podcastnya kita gitu. Oke. Termasuk di EP Entertainment itu ada studio recording, Iya. ada studio foto, ada studio session, buat ngejam latihan segala macam. Ya kecil-kecilan lah, Cing, tapi mudah-mudahan bisa itu tadi membangun kreativitas. Iya. Bukan hanya buat kita, buat orang lain. Kita ngasih wadah aja gitu loh. Iya. Dan itu juga butuh waktu. Durasi. Itu udah berapa lama? 1 jam 15. Waduh, udah lama. Sadis. Durasinya udah terlalu lama, ya. Iya. Tapi masih menarik ini pembicaraan. Tapi terima kasih Mas Sigit sudah hadir di sini. Terima kasih. Karena yang diomongin ini adalah omongan Sigit, bukan omongan Pasya ini. Kalau menurut gue ya. Sadis ini. Ini omongan Sigit. Ini bukan- super sadis dan super ngeri ya. Iya, bukan omongan Pasya. Bukan omongan Pasya. Pasya Iya. sih Iya. enggak gini. Nggak Pasya gini. tuh gitu. Gue nonton lo Iya. main di Crown. Iya. Kota. Main di Crown Kota itu tahun 2006 apa dulu gitu. Gue lagi zaman-zamannya masih Inex masih ada tuh.
Jadi lo manggung di situ sama di depan orang mabuk semua. Iya, betul. Gua Gue nggak tahu tuh mereka denger apa enggak, gue juga nggak tahu tuh. Ya, gue rasa tuh bosnya tuh naik ke panggung, ambil mic-nya Pasha, dia nyanyi. Pasha ngeliatin. Yang bayar dia soalnya. Iya. Aduh. So gitu ya. Iya. Kayak Ya semua akan ngalah pada waktunya, Pak. semua akan ngalah pada waktunya. Iya. Tergantung yang punya waktu. Iya, semua ya, akan ya. ngalah pada waktu. Iya. Oke, Pasha, terima kasih. Sama-sama, Sudah Ketua. hadir di sini. Amin, Mudah-mudahan, amin. Sehat terus. Amin, berkah amin, terus, amin, amin, ya. insya Allah. Gua ke Sukses tempat lo terus ya. dong. Podcast Ya, lo dong. ya. Belum mulai. Belum ada, maksudnya memang belum mulai, baru mau dipersiapin dulu. Iya. Nanti ya. Iya, pas Datang udah ya. jadi mau. Insya Allah. Oke, kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya.